bayar mahal untuk menuliskan bait-bait syair tentang seseorang. Ketika seseorang ingin melamar orang lain, melamar seorang perempuan, dia akan mendatangi saya dan membayar mahal untuk saya menuliskan bait-bait syair tentang perempuan tersebut, yang menjadikannya ketika datang melamar seseorang membawa syair dari saya, lamarannya sangat mungkin untuk diterima. Saya didatangkan oleh kaum Quraisy. Saya didatangkan oleh kaum kafir Quraisy ke kota Mekah untuk saya menuliskan bait-bait syair berupa cacian, makian, hinaan tentang seseorang bernama Muhammad. Saya pun datang ke kota Mekah, menemui mereka di Bukit Sofa. Mereka bertanya, "Hasan, biasanya berapa kamu dibayar untuk syairan kamu yang berisi pujian atau hinaan tentang seseorang?" Anggaplah ya, misalnya Hasan menjawab 100 juta. Misal, "Baik Hasan, sekarang kami akan membayarmu 2 kali lipat. 200 juta kami bayar sekarang juga. Kamu bikinkan syair berupa hinaan kepada seseorang yang kamu akan kami perlihatkan orangnya. Kamu tuliskan bait-bait syair tentangnya yang menghina dia, menjatuhkan dia. Kami akan membayarnya separuh DP 100 juta sekarang juga. Yang sisanya 100 juta kami akan bayar sesudah kamu selesai pekerjaan tersebut. Siap?" Hasan menjawab. Dia pun segera dibayar 100 juta. Mana orangnya? Sebentar lagi dia akan lewat di sini untuk tawaf. Lihatlah dia. Tuliskan bait syair, enggak harus panjang-panjang. Kami akan menjadikan hinaan tersebut, syair-syair tersebut sebagai hafalan orang-orang sehingga masuk di pikiran mereka, sehingga tak ada lagi orang yang mengikutinya. "Baik," kata Hasan. Dia pun kemudian dibawa menuju ke dekat Ka'bah. Duduk di atas bongkah batu tak jauh dari sana, hingga ketika Nabi Muhammad datang untuk tawaf pada jam yang memang biasanya Nabi Muhammad tawaf. Nabi itu istiqomah, tiap kali tawaf jam segitu beliau akan tawaf jam segitu. Ketika Nabi Muhammad datang, mereka pun segera menyampaikan, "Tuh dia orangnya, wahai Hasan." Hasan pun kemudian melihat Nabi kita Muhammad dari kejauhan. Terus dipandanginya dari atas sampai bawah. Dilihat dari kejauhan sampai Nabi Muhammad mendekat ke arah Ka'bah, kemudian mulai tawafnya. Hasan kemudian berdiri mulai mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihatnya dari samping kiri, kemudian Hasan bergerak lagi. Dilihatnya Nabi Muhammad dari samping kanan. Dilihatnya dari arah belakang, kemudian mulai dilihatnya dari arah depan. Mulai kemudian Hasan mendekat, dilihatnya dari ujung rambut ke ujung kaki, dari belakang, dari samping. Dipandanginya Nabi Muhammad lagi dan lagi,
lagi dan lagi, sampai ketika Nabi Muhammad telah menyelesaikan tawafnya. Nabi sesudahnya kemudian berdoa sembari menghadap Ka'bah. Kemudian beliau mulai berjalan menjauh darinya. Hasan kemudian kembali ke tempat duduknya tadi, mulai menulis bait-bait syairnya sebentar, hingga kemudian dia pun kembali menuju kepada orang-orang kafir Quraisy di Bukit Sofa yang tengah menunggunya. Ketika sampai kepada mereka, Hasan bin Thabit mengembalikan uang yang telah dia terima sebelumnya. Dia bilang, nih, saya kembalikan uang kalian. Kenapa, Hasan? Saya tidak dapat mengerjakan apa yang kalian minta. Kenapa gitu? Karena kalian minta saya untuk menuliskan hinaan, aib-aib dari seseorang yang saya sudah pandangi dia sekian lamanya, tapi saya tidak mendapati aibnya. Seseorang yang kalian minta saya untuk menuliskan aib-aib adalah seseorang yang sesudah saya memandanginya, saya tidak mendapati aibnya. Kalian minta saya menuliskan bait-bait syair berupa hinaan tentang seseorang yang sesudah saya memandanginya dari ujung rambut ke ujung kakinya, saya tidak mendapati orang ini memiliki celah untuk saya menuliskan hinaan tentangnya. Memang betul teman-teman, jika dikatakan tak ada gading yang tak retak, gadingnya Nabi Muhammad tak retak. Jika dikatakan tak ada manusia yang sempurna, ucapan tersebut tidak berlaku untuk baginda kita Nabi besar Muhammad. Dialah manusia sempurna. Baginda kita adalah manusia yang tak punya aib, tak punya celah. Tapi kami lihat kamu menulis bait-bait syair tadi, Hasan. Betul, saya memang menuliskannya, tapi ia tidak berisi cacian seperti yang kalian minta. Ia tidak berisi hinaan seperti yang kalian inginkan. Udah terlanjur, bacain aja Hasan. Bacain. Ya, bacain aja lah. Hasan pun kemudian membacakannya. Inilah kata-kata Hasan. Lamma ra'aitu anwaruhu satahat, wada'tu min hifati kaffi ala basari, khawfan ala basari min husni suratihi, falastu anzurhu illa ala qadri ruhun minan nur fi jismin minal qamari kahulyatin nusijat minal anjumiz zuhri. Lamma ra'aitu anwaruhu satahat, ketika aku melihat cahaya itu menjulang, ketika aku melihat cahaya itu datang, wada'tu min khifati kaffi ala basari, aku segera menutup mataku dengan kedua tangan,
khaufan ala basari min husni surati. Aku takut kilau cahayanya dapat membutakan mataku. Falastu anzurhu illa ala qadri, meskipun aku hanya melihatnya sekemampuanku. Ruhun minan nur, ruhun minan nur, rohnya pastilah tercipta dari cahaya. Fi jismin minal qamari, berbalut tubuh dari purnama. Kahulyatin nusijat minal anjumi zuhri, memandang masing-masingnya, memandang wajahnya, memandang matanya, memandang hidungnya, bibirnya, tangannya, kakinya, kulitnya, rambutnya. Kahulyatin nusijat minal anjumi zuhri, seperti memandang kilau kalung, kilau mutiara yang masing-masingnya terdiri dari bintang paling terang di angkasa. Tak ada yang cacat, tak ada yang kurang, semuanya sempurna. Ruhun minan nur fi jismin minal qamari, kahulyatin nusijat minal anjumiz zuhri. Ruhnya terdiri dari cahaya, tubuhnya berbalut purnama. Memandangnya seperti melihat untayan kalung berlian, masing-masingnya terdiri dari bintang paling terang di angkasa. Baginda kita Nabi besar Muhammad, semoga menceritakannya membuat kita di akhirat nanti layak memandang kilau cahayanya. Semoga kamu mendengarnya membuatmu di akhirat nanti Allah perkenankan memandang indah cahayanya, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cahaya beliau zahir batin. Diri beliau adalah cahaya bagi mata siapapun yang memandang. Tapi kan kita sekarang sudah nggak bisa lihat diri beliau, Ustazah. Iya, saya tahu. Kita semua terlahir di atas muka bumi, yang muka bumi ini sudah tidak ada lagi tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad secara fisik sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Iya, kita terlahir di tahun di mana Nabi Muhammad secara fisik beliau sudah tak ada lagi di atas muka bumi ini, tapi cahaya Nabi Muhammad akan selalu berkilau. Cahaya Nabi Muhammad akan selalu terang. Cahaya Nabi Muhammad akan selalu ada, seperti yang dikatakan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, mengatakan Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini, sama seperti mengatakan bahwa cahaya matahari sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Sesuatu yang mustahil.
selagi masih ada langit dan bumi, cahaya Nabi Muhammad akan selalu ada, sebab Nabi Muhammad adalah cahaya Allah yang paling terang. Ia bisa kamu dapati menerangi ruang batinmu, menerangi cahaya matamu, menerangi anggota tubuhmu, hingga kamu hidup dengan cahaya Allah, hingga kamu hidup merasakan kebersamaan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terbukti orang-orang yang hidupnya bersama dengan Nabi, terbukti para ulama-ulama, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad, hingga di akhir zaman mereka hidup membawa cahaya Nabi Muhammad. Mereka hidup dengan membawa cahaya Nabi Muhammad. Para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Meskipun hidup di akhir zaman, mereka adalah para pelita-pelita, sebab mereka hidup dan hati mereka bersama dengan Nabi Muhammad. Mereka hidup dan jiwa mereka senantiasa mengingat Nabi Muhammad. Habib Ali Habsyi bilang, yakadu min shiddati syuaqi fuadi yatir ilal habibi alladhi hubbuh sakan fit dhamir. Hati saya cintanya, rindunya kepada Nabi Muhammad. Cinta di hati saya kepada Nabi Muhammad penuh, hingga terkadang kalau nggak kuat-kuat menahan kerinduan, rasanya roh saya pengen cepet-cepetan berlari menuju Nabi Muhammad dan meninggalkan kehidupan dunia ini. Tak mampu kutanggung rindu rasanya, hingga roh saya ingin cepat-cepat terbang menuju kekasih yang cinta kepadanya memenuhi seluruh ruang hati saya. Para ulama cintanya kepada baginda Nabi Muhammad memenuhi seluruh ruang hati mereka. Al-Imam Ar-Rafi'i alaihi ridwanallah satu waktu ditanya oleh para murid-muridnya, ya Imam, sif lanal jannah hatta narghab ilaiha. Wahai Imam, ceritakan kepada kami surga hingga kami tertarik, hingga kami bersemangat untuk mengerjakan ibadah membawa kami menuju surga. Imam Rafi'i tersenyum kemudian menjawab, fihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di surga nanti ada Nabi Muhammad. Di surga ada Nabi Muhammad. Seolah beliau hendak berkata, kita di dunia sangat terbatas. Kita di dunia memiliki keterbatasan